Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang paling prinsip dari sifat karakter kelompok radikal atau radikalisme adalah mereka memposisikan negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai musuh mereka. Yang lebih spesifiknya, mereka menjadikan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, dan Detasemen Khusus 88 Mabes Polri sebagai musuh Islam, kata mereka, musuh kaum muslimin, kata mereka. Coba kita ingin dengarkan sebentar argumentasi mereka. Kita berdoa, Allahumma rfa'anna bala'a BNPT wa Densus 88, ya, sekarang ditambah. Kalau yang kemarin belum berdoa itu terlambat Anda, ya. Sebagian ikhwan kita sudah berdoa, Allahumma ahlik BNPT wa Densus 88 wal an a'immatahuma. Sebagian sudah berdoa begitu. Ya Allah, hancurkanlah BNPT dan Densus 88 dan jauhkanlah kedua pemimpin kelompok itu dari kebaikan. Bahasa mudahnya laknatlah, ya. Fasih itu harus, ya kan, fasih. Kita tidak bisa mengukur mana yang lebih bahaya dari sisi fisik terhadap kaum muslimin, ya. Kita tidak bisa membedakan hari ini. Dua-duanya bala, ya. Ya. Orang yang berbicara ini adalah Thariquddin atau alias Abu Rusdan. Memang orangnya sudah ditangkap oleh Densus 88. Ini tokoh Jamaah Islamiyah, kelompok teroris, sudah ditangkap dan sekarang sedang menjalani hukuman di penjara. Hanya saja video ini masih saja ada yang menyebarkannya. Makanya saya merasa punya kewajiban moral untuk membedah apa yang dia sebutkan di dalam video ini. Yang benar-benar harus kita garis bawahi bahwasanya mereka menjadikan Densus 88 dan BNPT serta pemerintah secara keseluruhan sebagai musuh mereka, yang mereka sebut sebagai musuh Islam dan musuh kaum muslimin. Sampai-sampai mereka berani mengucapkan kalimat doa, Allahumma ahlik, ya Allah binasakan, hancurkan, Allahumma la'an, ya Allah laknat, dan lain sebagainya. Saya aja tak tega untuk menyebutkan doa sedemikian rupa. Saya ingin membuat penegasan pada kesempatan kali ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini BNPT RI maupun Densus 88 tidak memerangi Islam, tidak berperang dengan kaum muslimin, tapi mereka semua berperang dengan Khawarij. Ini harus kita garis bawahi. Memang sih yang namanya kelompok Khawarij itu merasa menjadi pemilik kebenaran. Dari zaman Nabi, yang namanya Khawarij itu merasa pemilik Islam. Seolah-olah kalau memerangi mereka itu memerangi Islam. Seakan-akan kalau memerangi mereka tersebut memerangi kaum muslimin. Kita nggak heran sebetulnya. Logika yang dipakai kelompok Khawarij, seakan-akan mereka menjadi penguasa kebenaran atau pemilik kebenaran, itu memang sudah dipakai sejak zaman dahulu kala. Dzul Khuwaisirah itu Khawarij pertama di dalam Islam. Penampilannya sangat islami. Wong jidatnya saja sampai kapalan, saking rajinnya sujud. Tetapi karena dia merasa menjadi pemilik kebenaran, Nabi saja diprotes oleh dia. Ini Dzul Khuwaisirah, Nabi saja diprotes. Nah, kelompok kayak gini nanti bakal ada, kata Nabi. Tak lama setelah Nabi wafat, kelompok Khawarij ini menjadi segerombolan orang, termasuk yang menghalalkan darah kaum muslimin di zaman itu. Apa tagline, slogannya mereka? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dianggapnya nih para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lainnya, dia anggap tidak menegakkan hukum Allah. Seolah-olah yang menegakkan hukum Allah cuma Khawarij saja.
Jadi sejak zaman dulu sudah begitu slogan-slogan mereka tersebut. Mereka merasa menjadi pemilik kebenaran. Bahkan Nabi pun mereka koreksi. Para sahabat terkemuka pun mereka koreksi. Nah, saya ingin pertegas. Kelompok radikal senantiasa menggunakan agama untuk memanipulasi orang awam. Mengatasnamakan agama buat aksi-aksi mereka. Seolah-olah mereka melakukan jihad fisabilillah. Ini virus sebetulnya. Karena ini virus yang mengatasnamakan agama, maka vaksinnya pun harus mengatasnamakan agama. Sekarang kita jawab. Pemerintah Republik Indonesia, BNPT RI, Densus 88, TNI maupun Polri, memerangi terorisme ini merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Oke, petugas di lapangan melakukan ini semua berdasarkan perintah undang-undang. Tapi menurut ajaran Islam, apa yang dilakukan oleh negara ini dalam rangka memberantas terorisme merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Wasiat dari Nabi. Nabi memang sudah menyampaikan, yakhruju qaumun fi akhir zaman. Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Ahdatul asnan, usia mereka muda-muda. Sufahaul ahlam, otak mereka rusak, rancu, kebalik-balik. Karena korban dari brainwashing, cuci otak, maka rancu, rusak otaknya. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka selalu berkata dengan perkataan khairul bariyah. Mereka selalu menjustifikasi segala yang mereka lakukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Padahal la yujawizu imanahum hanajirahum. Padahal iman mereka tidak pernah melampaui melintasi kerongkongan mereka. Iman bagi mereka hanya di lisan saja. Al-Quran yang mereka baca cuma di lisan saja. Ya buktinya mereka, kelompok ISIS dan lain sebagainya, sembarangan menghalalkan darah orang lain. Mudah betul menumpahkan darah atas nama agama. Agama apa sih yang mereka anut? Mudah betul menghalalkan darah orang lain atas nama agama. Hukum asal agama ini diturunkan, wahyu diturunkan untuk kemaslahatan, keselamatan dan kedamaian, untuk menyelamatkan nyawa manusia. Tapi kelompok Khawarij menggunakan agama untuk menghalalkan darah manusia. Maka kalau mereka bicara iman, imannya cuma di cangkemnya saja. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya menuju hewan buruannya. Cepat sekali mereka keluar. Maka fa'aina malaqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai kelompok ini kalau sudah keluar, kata Nabi, faqtuluhum, maka perangi mereka semua. Ini perintah loh. Berarti secara tidak langsung, secara moral Islami, lahirnya Densus 88 itu amanah dari Nabi. Lahirnya BNPT merupakan wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Cobalah kita identifikasi. Kelompok-kelompok radikal itu kan fasih-fasih membaca Al-Qur'annya. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an, bahkan memanfaatkan rumah-rumah Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an tapi untuk merekrut generasi muda kita agar terekrut kepada paham radikal. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Dalam matan di hadis yang lain disebutkan, yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian cenderung minder, kata Nabi, kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Ibaratnya amal mereka itu lebih daripada kita. Tapi jangan tertipu oleh kesolehan yang menipu mereka. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila kelompok itu sudah keluar, kelompok Khawarij itu sudah keluar menggunakan agama untuk melawan pemerintah yang sah, faqtuluhum, maka perangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Jadi saya ingin coba sederhanakan. Hari ini pemerintah kita, negara kita menanggulangi dan memerangi terorisme, ini wasiat dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan mau dikatakan kita memerangi umat Islam,
memerangi kaum muslimin, tapi memerangi Khawarij sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kan jelas betul, kilabunar, 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 anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai Khawarij, mati sebagai kelompok radikal yang mereka menggunakan agama untuk melawan pemerintah yang sah. Saya ulangi sekali lagi. Apa sih yang disebut dengan Khawarij? Orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan negara, untuk melawan pemerintah yang sah. Itulah Khawarij. Man kharaja minat ta'ah. Segala gerakan keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, itu adalah Khawarij. Dan kemudian yang berikutnya kata Nabi, wa khairu qatla man qataluhu, mati syahid yang terbaik adalah gugur karena berperang melawan terorisme. Jelas sekali. Jadi logika jangan dibalik-balik. Dan saya juga ingin menghimbau kepada segenap bangsa Indonesia, kaum muslimin dan semua warga bangsa, cobalah kita gunakan akal sehat, karena agama tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Masa sih ada orang yang beragama tapi destruktif? Ada orang yang beragama tapi mengkafir-kafirkan orang. Ada orang yang beragama tetapi melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Ingin membuat kekacauan, menghalalkan darah orang lain. Ini bertentangan dengan nurani kita, bertentangan dengan akal sehat kita. Dan saya berpikir, mengapa si Abu Rusdan ya? Si Abu Rusdan itu berani mengatakan seperti di video tadi. Itu kan ngelunjak banget tuh, itu ngelunjak banget. Dia berani mengatakan seperti di video tadi, dikarenakan dia merasa tinggal di Indonesia. Seolah dia bisa bicara semaunya. Coba kalau dia tinggal di Arab Saudi, Abu Rusdan, termasuk semua jamaah yang hadir di pengajian Abu Rusdan itu, yakin sudah dieksekusi oleh kerajaan Saudi Arabia. Mereka terlalu bebas untuk di Indonesia ini. Ini peringatan pertama yang perlu saya sampaikan bahwasanya. Baik, peringatan yang kedua yang hendak saya sampaikan. Di samping ada kelompok Khawarij yang memang telah terinstitusi sebagai kelompok radikal atau teror, ada kelompok-kelompok politik sekarang ini yang karena ambisi politiknya berani menunggangi agama. Akhirnya terjadi polarisasi politik berdasarkan slogan-slogan agama. Kita menyebutnya politik identitas. Apa sih politik identitas? Salah satunya penggunaan isu-isu agama, identitas keagamaan untuk memetakan pemilih, mempolarisasi masyarakat pemilih. Jadi ketika ada perbedaan pilihan politik, seakan-akan perbedaan agama. Ini berbahaya sekali. Kita belajarlah dari kisah-kisah di awal, misalnya sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, itu kan gara-gara politik. Yang berselimutkan bahasa-bahasa agama. Sampai terbunuhnya Khalifah Ali, itu kan gara-gara politik. Perang di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, semua gara-gara politik. Jutaan nyawa melayang dalam transisi Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Atau perang Jamal, perang Siffin dan lain sebagainya. Saya ingin menghimbau kepada kita semua, jangan pernah percaya dengan kelompok-kelompok politik yang sengaja membangun keberpihakan politik, preferensi politik atau afiliasi politik berdasarkan slogan-slogan keagamaan. Agama bukan baju politik, tapi agama adalah pedoman moral perilaku kita dalam berpolitik, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada baiknya Anda menyaksikan ulasan yang berikut ini, menarik untuk Anda tonton. Selamat mendengarkan, menyimak sampai selesai. Baik, yang kedua yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Indonesia ini bukan negara agama. Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi Indonesia adalah negara damai. Maka ulama mengatakan Indonesia bukan Darul Islam, tapi Indonesia adalah Darus Salamah, negeri yang damai, negeri yang tenang. Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia adalah Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Kita sudah punya komitmen Bapak Ibu. Mungkin kalau saya ingin memaparkan sejarah ya terlalu panjang. Sejarah bisa kita baca ulang. Banyak literatur yang sangat lengkap tentang sejarah. Kita berjuang berabad-abad lamanya mengusir penjajah Belanda. Disusul kemudian oleh Jepang. Singkatnya, setelah kita berhasil mengusir penjajah,
kita bersepakat membentuk sebuah negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesepakatan. Dan ini sudah berlangsung sejak tahun 1945 sampai tahun 2022 ini. Berarti sudah 77 tahun ya. Sudah 77 tahun lamanya kita bersepakat dengan suatu negara. Jika ujuk-ujuk gitu ya, jika tiba-tiba ada yang datang mengkafir-kafirkan sistem negara kesepakatan ini dengan alasan Indonesia bukan negara agama tapi negara kafir, sistem negara kita sistem kafir, bukan sistem Islam, ya perjuangan kita mengusir penjajah terasa sangat tersia-siakan. Karena ide-ide khilafah, ide-ide negara Islam, daulah Islamnya, mau tidak mau, konsekuensi logisnya adalah membubarkan negara yang sudah kita sepakati. Itu mau tidak mau. Ketika orang bergagasan seperti Sekar Marjan Kartosuryo, SMK, ketika beliau bergagasan tentang Darul Islam dan NII, Negara Islam Indonesia, maka mau tidak mau dia harus membubarkan sistem kenegaraan yang ada. Tapi Allah nggak ridho. Buktinya Allah nggak ridho apa? Buktinya DITI hancur dan ditelan bumi. Sekarang muncul kelompok-kelompok sempalan NII. Sama dengan PKI. Ketika mereka menginginkan negara ini menjadi negara komunis dengan sistem sosialismenya, ya Allah juga nggak ridho. Karena mau tidak mau, baik DITI maupun PKI itu punya maksud yang sama, membubarkan sistem kenegaraan yang ada, membubarkan Indonesia sebagai negara kesepakatan. Mau tidak mau, bugoh bahasa kitanya, bugot, makar kepada negara, makar kepada pemerintah yang sah. Itu mau tidak mau. Maka selama kita masih berpikir negara ini negara kafir dan kita ingin mendirikan negara Islam, selamanya kita akan bugoh, selamanya kita akan memberontak kepada pemerintah yang sah, dan selamanya tidak akan ada solusi. Yang akan ada adalah konfrontasi. Kapan kita akan berdamainya? Nah, untuk mempertajam apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya ingin tegaskan bahwasanya itulah mengapa Nabi tidak pernah mendirikan negara berlabel agama. Seperti kata Pak Kepala Kabankas Bangpol tadi, Pancasila bukan agama, dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila sesuai dengan tujuan agama. Mengapa dikatakan begitu? Ya karena dulu Nabi membuat negara di Madinah sama sekali tak berlabel agama. Walaupun jangan dituduh Nabi tidak menerapkan hukum Al-Quran, karena beliau paling paham Al-Quran. Justru beliau adalah orang yang paling tuntas bagaimana memadukan antara beragama dan bernegara. Beliau bersepakat bukan cuma untuk umat Islam, semua suku yang ada di Madinah dan semua agama yang ketika itu masih ada, Yahudi, agama Nasrani dan lain sebagainya. Lalu bersepakat membuat sebuah negara, yakni negara Madinah. Lalu dasar negaranya jelas-jelas konstitusinya bukan Al-Quran. Makanya menurut saya, ketika orang muslim masih berpikiran dasar negara, konstitusi negara kita harus disebutkan Al-Quran hadis, itu sudah salah. Ketika orang berpikir dan punya konsep negara kita harus Al-Quran dasarnya, terlabelkan Al-Quran, itu sudah salah. Karena Nabi tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai label konstitusi sebuah negara. Mengapa demikian? Ketika Quran dijadikan konstitusi, maka turun kelas dia, Pak. Al-Quran itu kan wahyu Allah. Sedangkan konstitusi itu produk manusia. Maka karena dia produk manusia, dia bisa diamandemen, diotak-atik. Nanti Al-Quran kalau jadi konstitusi, masa kita berani ngotak-ngatik Quran? Atau ada gagasan, Al-Quran tidak efektif lagi, maka kita amandemen. Ya kacau itu namanya. Maka Al-Quran nggak boleh turun kelas. Dia adalah wahyu Allah. Sedangkan konstitusi adalah kesepakatan manusia. Nah, Nabi membuat dasar negara namanya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Itu jelas sekali yang sedemikian rupa. Dan Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label agama, tapi beliau mendirikan negara sebagai sebuah negara kesepakatan. Nah, ini dijiplak oleh para pendiri bangsa kita. Kita bikin negara kesepakatan namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini udah jelas banget sebetulnya buat kita semua.
Yang berikutnya, ketika ide-ide keagamaan bersilangan dengan kepentingan politik, inilah yang akan jadi persoalan. Saya coba ingin bukan mendikte ya, mungkin kita bisa flashback lah masing-masing, ngaji di kitab masing-masing nantinya. Mana kitab yang lebih kita biasa jadikan rujukan ya. Saya ambil contoh sederhana misalnya. Khalifah Utsman dituduh korupsi, kolusi, nepotisme. Kalau bahasa KKN. Tuduhannya begitu. Walaupun saya pakai logika umat akhir zaman, tidak mungkin Khalifah Utsman korupsi. Beliau kaya karena memang beliau kan keluarga Bani Umayyah. Dan nggak mungkin dia korupsi. Dia kan menantu Nabi, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Tapi itulah fitnah, Pak. Orang awam gampang betul fitnah, apalagi kena fitnah, apalagi fitnah mengatasnamakan agama. Maka terjadi demo besar-besaran. Yang banyak demo orang mana? Orang Mesir. Jauh, Pak, nyebrang laut. Dari Afrika Utara nyebrang ke Asia. Walaupun dia berbatasan kan gitu. Nyebrang demo di Madinah. Khalifah Utsman mengatakan, semua tuntutan kalian kupenuhi. Orang nuntutkan begini, Utsman terlihat kaya, yang pertama. Yang kedua, waliul balad, gubernur-gubernur wilayah provinsi itu rata-rata keluarga Utsman semua gitu. Itu mereka menganggap itu nepotisme, orang Bani Umayyah semua. Jadi dianggap nepotisme jadinya. Jadi kata Utsman, pulanglah ke Mesir, nanti saya akan memenuhi tuntutan kalian semua. Begitu pendemo pulang ke Mesir, ya kayak demo 212 lah gitu. Begitu pulang ke kampung masing-masing, keluar pemalsuan cap khalifah. Yang memasukkan cap khalifah siapa? Abdul Malik bin Marwan. Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam kan katib, Pak, sekretaris khalifah. Makanya hati-hati, yang jadi ketua-ketua itu hati-hati. Kalau dibohongin sekretarisnya loh, jangan macam-macam. Sekretaris yang megang stempel itu. Orang pimpinannya nggak tangga tangan, sekretarisnya yang ngecap. Dalam surat khalifah Utsman bin Affan yang distempel oleh Marwan bin Al-Hakam ditujukan kepada gubernur Mesir. Nanti masa demonstrasi ini kalau pulang, pancung mereka semua. Nah, surat itu bocor oleh massa. Karena bocor, kelihatan, waduh, bohong nih Utsman. Katanya dia akan memenuhi tuntutan kita. Malah dia memerintahkan membantai kita. Balik lagi ke Madinah, Pak. Kepung Madinah, 40 hari 40 malam. Malam ke-40, Khalifah Utsman sedang tahajud. Orang manjat dinding rumahnya. Khalifah Utsman sedang sholat. Selesai sholat, beliau membaca Al-Quran. Dan gak tahannya, masa demonstrasi langsung ditusuk ulu hatinya, tembus ke belakang. Darah muncrat sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi. Utsman akan mati dalam keadaan darah membasahi Al-Quran. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Dan sampai hari ini, Pak, para ulama ahli sejarah nggak berani menyebutkan siapa yang menusuk dadanya Utsman. Karena mereka sahabat Nabi semua. Nggak berani nyebutin. Selalu diambangkan. Selalu disamarkan yang menusuk dadanya. Jadi bukan Abu Jahal, bukan anak buahnya Abu Lahab, bukan kafir Quraisy, tapi sesama sahabat Nabi sendiri. Ya gara-gara fitnah itu. Sampai belakang. Sekarang begini. Beliau itu umur 79 tahun. Bisa apa sih kakek-kakek umur 79 tahun? Kok sampai digitukannya oleh masa demonstrasi? Nah, itulah fitnah. Itulah yang namanya hoax, berita bohong. Kalau sudah terlanjur menyebar, maka wafatlah Khalifah Utsman. Dan waktu itu orang buru-buru membaiat Ali bin Abi Thalib. Karena kan tidak boleh kosong kekuasaan, itu tidak boleh. Sehari saja nggak boleh kosong kekuasaan. Semalam pun tidak boleh. Hanya saja Imam Ali dinilai terlambat menangkap dan mengeksekusi pembunuh Utsman. Apa yang terjadi? Muncul fitnah baru. Sebetulnya Ali lah dalang pembunuh Utsman. Subhanallah, fitnah apa lagi, Pak? Padahal yang ngejagain Utsman waktu itu adalah Hasan dan Husain, anaknya Imam Ali, yang jadi satpam di rumah Khalifah Utsman itu. Zaman itu kan belum ada pas pampres soalnya, belum ada. Itu adalah Hasan dan Husain. Tetapi orang nggak terima tetap. Maka karena Ali menawarkan semua waliul balad, gubernur-gubernur itu baiat dulu sama saya. Nanti kata Ali,
setelah baiat sama saya, loyalitasnya penuh, mengakui Ali sebagai khalifah, kita bareng-bareng tangkap pembunuh Utsman dan kita kisos. Orang nggak sabar, maka orang menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang sedang umroh di Mekah. Menjumpai Ummul Mukminin, sayangnya Pak, namanya provokator. Ummul Mukminin percaya kalau Ali dalam pembunuh Utsman. Maka terjadi demo besar-besaran di Basrah. Saya selalu menyimpulkan begini Pak, korban fitnah itu bukan orang jahat. Korban hoax politik, hate speech, ya adu domba itu bukan orang jahat, selalu orang baik. Saya mengatakan Aisyah korban dari orang yang menyebarkan berita bohong, korban dari tukang fitnah. Mengapa orang baik itu korban? Karena orang baik merasa tidak pernah membohongi orang lain. Karena dia merasa tidak pernah membohongi orang lain, maka dia yakin orang tidak akan membohongi dirinya. Polos, orang baik itu polos Pak. Coba kita ngajak preman bohong, ketawa dia Pak. Kata preman, itu mah kerjaan gua kali, nggak usah diajarin lagi bohong, itu udah kerjaan saya. Kita susah memanipulasi penipu, nggak bisa Pak. Kita nipu dia, nipu balik dia. Yang bisa ditipu itu orang baik. Makanya bapak-bapak ini kalau menghutangi orangnya nggak bayar-bayar, berarti bapak-bapak orang baik semua ini. Percayalah sama saya. Buktinya kalau ngutangnya ke rentenir, bayar semua orang itu. Masyarakat itu kalau ngutang sama rentenir, kalau nagih nendang pintu, itu bayar. Karena rentenir orang jahat soalnya. Coba kalau orang baik, apalagi ustadz, ngutangin orang. Kalau ustadz ngutangin jamaahnya, siap-siap mengikhlaskan dia. Mau nagih malu soalnya Pak, jamaahnya nggak tahu diri. Nah, balik lagi bahwasanya Aisyah orang baik, istri Nabi, Ummul Mukminin, dijamin masuk surga. Beliau alimah, ulama wanita di kalangan sahabat Nabi. Demo besar-besaran di Basrah. Inilah kata kuncinya, provokator. Maka jalabah. Jalabah ini siapa? Oknum Khawarij. Oknum Khawarij. Khawarij itu kalau bahasa sekarangnya apa? Kelompok radikal. Oknum Khawarij memanah gubernur Basrah. Manahnya pas ya, namanya ahli panah Pak. Manahnya pas di jantung gubernur Basrah. Langsung tumbang, meninggal dunia. Kan kondisi kayak gitu bikin suasana tambah panas. Maka Ali kirim pasukan ke Basrah. Maka kirim pasukan, terjadilah perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Dua kubu. Kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib versus kubu oposisi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Bayangkan Pak, istri Nabi selawanan dengan adik sepupu Nabi, ahlul baitnya Nabi, dan menantu Nabi. Bayangkan sedemikian rupa. Walaupun amanah Imam Ali, sedikit pun Ummul Mukminin tidak boleh tergores. Maka dibuat strategi Ummul Mukminin tidak boleh terluka. Walaupun beliau pakai pedang, nggak boleh terluka. Maka strateginya apa? Dipukul tangannya biar lepas pedangnya. Sampai sedemikian rupa. Jadi kata Imam Ali, sedikit pun pakaiannya tak boleh robek. Padahal Aisyah itu Pak di medan tempur itu. Kalau model orang Indonesia itu cut mutianya Indonesia itu Pak. Jadi memang perempuan tapi berangkat tempur Ummul Mukminin itu. Jadi nggak boleh terluka sama sekali. Makanya habis kejadian perang Jamal, Aisyah itu nangis sampai wafat, beliau menangis terus. Kalau waktu bisa diulang, itu tidak akan pernah terjadi, kata Aisyah. Karena saya ditipu oleh tukang fitnah, saya ditipu oleh tukang adu domba. Tapi memang kejadian 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia, campur tabiin waktu itu ya. 18.000, 15.000 dari kubu Aisyah Ummul Mukminin, 3.000-nya dari kubu Imam Ali karamallahu wajhah. Perang saudara itu, bukan lawan Persia, bukan lawan Romawi, perang saudara. Itulah namanya silang sengkarut kepentingan politik. Itulah yang terjadi pada akhirnya. Dan saya kalau ngebaca itu kadang-kadang nggak habis pikir aja. Komandan tempurnya Aisyah itu kan Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Ahli surga semua dua ini karena dijamin oleh Nabi, digaransi oleh Nabi. Kalau kayak kita ini belum digaransi Pak, nggak tahu neraka apa surga kayak kita ini. Kalau dua sahabat itu sudah digaransi, tapi di kubu Aisyah. Nah di kubu Ali bin Abi Thalib komandan tempurnya siapa? Amr bin As.
mantan gubernur Mesir, dan Muhammad bin Abu Bakar bisa selawanan segitunya gitu. Saya juga nggak habis pikir sampai sekarang. Saya cuma memahami inilah fitnah-fitnah politik, adu domba politik. Nah, waktu itu diriwayatkan banyak orang yang mengangkat Al-Quran di atas kepalanya di zaman itu. Banyak orang mengangkat Quran di atas kepalanya bersumpah Ali sudah adalah dalang pembunuh Utsman. Makanya sampai sekarang saya ingin ingatkan, kalau atas kepentingan politik, atas nama Allah, mudah sekali ngangkat Quran di atas kepala, Pak. Tanda dia nggak takut sama Allah. Dia permainkan itu sumpah. Makanya jujur, saya mendukung kepolisian Republik Indonesia mempidanakan itu. Yang suka mubahalah itu. Sudah jadi tersangka itu kan. 2 orang itu sudah jadi tersangka. Karena memang mereka menyebar fitnah. Menyebar adu domba dan berita bohong. Ya tadi, kalau di Arab sudah selesai mereka itu. Kalau di Arab, model-model tukang fitnah adu domba itu sudah selesai. Untung mereka di Indonesia. Jadi bebas menggunakan media sosial untuk menyebar fitnah dan mendelegitimasi pemerintah yang sah. Jadi sampai-sampai kalau saya ngambil hikmah dari surah Al-Qalam ayat 10-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali ikut-ikutan. Ini bisa diterjemahkan pakai bahasa keren, Pak. Wala tuti', jangan sekali-kali jadi followers. Maksudnya unfollow saja gitu. Jangan sekali-kali jadi followers. Kullahallaf, orang-orang yang gampang sekali bersumpah. Kullahallafim mahin, gampang bersumpah dan menyebar celaan. Mahin ini kalau bahasa kitanya sekarang apa? Bullying, suka ngebully. Cobalah para pengadu domba provokator politik itu, Pak. Coba kita lihat cangkem-cangkemnya itu. Dia kalau ngomong pasti dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit ngebully. Makanya hati-hati nih, jangan sekali-kali kita ngebully apalagi pakai nama hewan. Apa tuh? Kampret, kecebong, kadrun, kadal gurun ya. Itu kan nama hewan semua itu. Itu bullying. Itu menunjukkan mentalitas kita. Beda pilihan politik boleh, tapi nggak harus ngebully. Betul nggak kira-kira? Apalagi menyebutkan nama-nama hewan, kecebong lah, kampret lah, na'udzubillah. Itu jangan, itu budaya yang kotor sekali, jelek sekali. Kemudian hammazim masya'im binamim. Hammazin. Kalau bahasa kitanya apa sekarang? Hate speech, menyebarkan ujaran kebencian. Masya'in, kalau kita buka di kamus, masya'in itu bahasanya wara wiri, kesono kemari, itu masya. Kesana kemari, wara wiri, muter-muter, keliling-keliling. Kalau dalam bahasa orang sekarang lebih kerennya viral. Kan itu bahasa lainnya viral, kerennya. Kerjaannya memviralkan ujaran kebencian binamim, yang endingnya tidak lain tidak bukan adu domba, provokasi. Jadi saya pikir memang boleh juga kita menggunakan surah Al-Qalam ayat 10-11 ini juga sebagai peringatan agar ada kontrol pengandilan diri kita agar tidak berlebih-lebihan. Baik, saya kembali lagi. Karena di zaman itu banyak orang yang mengatasnamakan agama, sumpah-sumpah, menyebarkan ujaran kebencian, maka korbannya Ummul Mukminin. Yang kedua, setelah itu 6 bulan, nggak jauh jaraknya. Walaupun beda tahun, tapi kan 6 bulan jaraknya. Muawiyah yang melakukan protes. Maka terjadi perang Siffin, perang Jamal 18.000, perang Siffin 80.000 sahabat Nabi wafat, meninggal dunia. Ini luar biasa di perang Siffin itu. Sahabat dan tabi'in ya Pak, tabi'in meninggal dunia. Waktu itu saya baca datanya, jumlah umat Islam di zaman kekhalifahan Ali itu baru sekitar 250.000 orang. Jumlah umat Islam, nggak tahu tuh yang didata laki-lakinya aja apa sama istrinya juga, sama anak-anaknya ya. 250.000 orang, kira-kira begitu jumlah waktu itu. Cuman yang meninggal Pak 80.000.
Ya zaman itu kan tidak ada sistem tentara kayak sekarang, yang perang tentara sama polisi aja. Zaman itu kan semua laki-laki wajib keluar. Kalau enggak dia dieksekusi nantinya. 80.000 sahabat. Artinya ngontrol orang yang 250.000 orang saja enggak mudah ketika fitnah sudah terjadi. Makanya hebat negara kita ini, negara kesepakatan Indonesia ini. 270 juta jumlah rakyat kita, Pak. Ngontrolnya nggak mudah ini, nggak mudah. Mengendalikannya biar akur itu nggak mudah. Karena di zaman Ali cuma 250.000, segitunya keadaannya. Konfliknya sedemikian rupa. Nah, 80.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Sampai ada terjadi tahkim antara Muawiyah dan Ali. Baik, itu panjang sejarahnya. Sampai Khawarij kemudian menyatakan diri, berlepas diri dari pemerintah Ali bin Abi Thalib karena Ali menerima tahkim Muawiyah. Muawiyah kafir karena bughoh, memberontak kepada pemerintah yang sah. Kemudian Ali kafir karena memaafkan orang yang sudah bughoh. Maka muncul kelompok Khawarij. Sampai endingnya mereka melakukan pemberontakan. Capek, Pak. Ali bin Abi Thalib itu capek betul memerangi Khawarij itu. Saya membaca sebuah riwayat itu, ya, Imam Ali itu nangis dulu sebelum perang sama Khawarij. Nangis dulu. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, mengapa nangis memerangi Khawarij itu? Memerangi mereka semua." Karena yang akan kita perangi hari ini, kata Ali, adalah orang yang tak pernah tidur di akhir malam. Yang bacaan Qur'annya fasih. Yang akan kita perangi ini. Karena hadisnya sahih semua ya, Pak. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Itu orang-orang Khawarij zaman itu, Bapak Ibu. Hafal Quran 30 juz. Dan diriwayatkan mereka tuh kalau sholat tahajud, sekali tahajud bacaannya 5 juz Al-Quran itu. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai', di mana sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Ini Nabi bersabda ini bukan depan kita. Kalau depan saya, ya iyalah, saya emang gak ada apa-apanya. Ini depan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Saking hebatnya mereka itu. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian, kata Nabi, pasti minder, insecure, enggak pede kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua itu. Saking rajinnya ibadah. Tapi jangan pernah tertipu, kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum, maka apabila mereka sudah keluar wajib memerangi mereka. Nah, kalau bukan karena perintah Nabi ini, kata Ali, saya nggak berani memerangi mereka semua. Karena sholat mereka lebih hebat dari sholat kita. Puasa mereka lebih hebat dari puasa kita. Bacaan Quran mereka lebih hebat daripada bacaan Quran kita. Sampai segitunya Imam Ali. Sampai puncaknya di bulan suci Ramadan, Imam Ali mengimami sholat subuh. Menyusup orang Khawarij, namanya Abdurrahman bin Muljam. Ya nggak tahu lah, Pak. Taunya sahabat semua kan? Taunya umat semua. Sholat di belakang imam, menusuk lehernya Imam Ali. Imam Ali berdoa, "Ya Allah, panjangkan umurku beberapa hari, jangan langsung mati." Lalu beliau menyampaikan wasiat tentang bahayanya Khawarij ini. Itu wasiat dari Imam Ali karamallahu wajhah. Ketika ditangkap Abdurrahman bin Muljam, hendak dieksekusi mati, hukum pancung, beliau diminta bertaubat. Tetap diminta bertaubat. Dia enggak mau. Dipotong tangannya enggak taubat. Digunting kupingnya enggak taubat. Dicongkel matanya enggak taubat. Begitu mau digunting lisannya, lidahnya, dia nangis. Kata Abdurrahman bin Muljam, kalau kalian potong lidahku tak bisa lagi membaca Al-Quran. Mohon jangan potong lidahku. Kata eksekutornya, makanya lo tobat. Kata Ibnu Muljam, ngapain saya tobat? Karena saya seumur hidup nggak pernah berbuat maksiat. Saya berhasil membunuh orang kafir pada bulan suci Ramadan. Dan itu ibadahnya besar sekali pahalanya.
Jadi sampai mati Ibnu Muljam tidak pernah bertobat. Dan dia masih dalam konteks keyakinan dia benar, yang lain salah. Makanya bapak-bapak yang diajak temannya mubahalah, bapak-bapak ikrar setia NKRI. Teman kita kan ada yang nggak mau, Pak, ikrar setia NKRI. Maka dia ngajak mubahalah. Satu, saya sarankan nggak usah di Laden. Ya ada kan di Nusa Kambangan ya, napiter yang bermubahalah. Saya sih saran saja yang nggak usah di Laden lah, Pak. Karena itu sumpah itu suci sekali. Bukan berarti takut, tapi percayalah bapak-bapak, pilihan kita sudah benar. Sudah sangat benar sekali. Kalau cuman kekeh ngomong, oh istiqomah dengan keimanan sebagainya, ya Abdurrahman bin Muljam kurang istiqomah apa? Dia bukan digincet jempol kakinya pakai meja, bukan. Dipotong tangan, dipotong kaki, diiris kuping, dicongkel mata, masih dia. Begitu mau dipotong lidah, kirain orang tobat. Tapi apa kata dia? Jangan potong lidahku, karena aku tidak bisa lagi membaca Quran nantinya. Saking nggak mau tobatnya, Pak, sampai dihukum pancung itu, nggak mau tobat sama sekali Abdurrahman bin Muljam itu. Dia sampai mati masih berkeyakinan begitu. Nah inilah mengapa Nabi menegaskan mati dalam keadaan bugoh itu mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Walaupun dia menyangka dirinya mati dalam keadaan beriman, tapi sebenarnya tidak, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Inilah yang dimaksud dalam kitab Sahih Bukhari Muslim itu begini, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian semua yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, fayasbiqu alaihil kitab, ketetapan Allah mendahulunya, fayamalu bi'amali ahlin nar, sesaat lagi ajal menjemput, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati, fayadkhuluha, lalu dia masuk neraka. Itulah Abdurrahman bin Muljam. Dia memang bukan ahli maksiat, dia ahli bangun malam, dia ahli membaca Al-Quran, tapi di ujung hidupnya dia membunuh kekasih Nabi, ahlul bait Nabi, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, menantu Nabi, sahabat Nabi yang terkemuka, dan sampai mati dia tidak pernah bertaubat. Inilah kesalahan Abdurrahman bin Muljam. Nah kemudian yang berikutnya, kita masih sampai 11:30 ya Pak, nggak apa-apa, sambil ngirim nasi itu. Yang berikutnya saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, orang membaiat putranya Hasan bin Ali, cucu Nabi, sebagai khalifah. Muawiyah berontak, kerahkan pasukan, tidak terima kalau Hasan bin Ali yang menjadi khalifah. Hasan bin Ali membaca peta konflik. Waduh, perang lagi nih. Sudah perang Jamal habis-habisan, perang Siffin habis-habisan, perang Khawarid habis-habisan, ratusan ribu nyawa melayang. Sudah, kata Hasan bin Ali, berhenti dulu kita perang. Serahkan kepada Muawiyah menjadi khalifah. Maka dibaiat Muawiyah sebagai khalifah. Waktu itu didukung oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah anaknya Zubair bin Awam, gubernur Mekah, penguasa Mekah dan Madinah, Hijaz. Jadi begini, ada pelajaran bagi kita yang ingin saya tarik. Ketika perang Jamal, Zubair bin Awam wafat, Tolhah bin Ubaidillah wafat. Kedua-duanya punya anak. Oleh Imam Ali dipeluk Abdullah bin Zubair itu. Nah, kamu jangan dendam, kata Imam Ali. Saya dan bapakmu saling mendengki di dunia. Persis begitu kalimatnya, Pak. Saya dan bapakmu saling mendengki di dunia. Saya dan bapakmu saling bermusuhan di dunia. Saya dan bapakmu saling mencabut pedang di dunia. Tapi percaya nak, saya dan bapakmu akan bersama di surga nantinya. Nangis Pak Abdullah bin Zubair. Janji tidak akan pernah mendendam. Sampai segitunya. Makanya ada hikmahnya kemarin. Pak Prabowo gabung Pak Jokowi. Bagus itu. Itu bukan berkhianat. Demi sebuah persatuan. Malah bagus menurut saya. Bagus banget. Atau begini, rivalitasnya Bung Karno sama Buya Hamka. Sampai Buya Hamka itu dipenjarakan oleh Bung Karno. Ya terlepas dari pasalnya apa ya, wallahu alam, saya nggak tahu. Yang jelas tahunya kita, Buya Hamka masuk penjara di zaman Pak Karno. Tapi begitu Pak Karno hendak wafat meninggal dunia, beliau tulis surat wasiat.
Ndak ada yang boleh mengimami sholat jenazah saya kalau bukan Buya Hamka. Subhanallah. Orang bisa saja berrivalitas di dunia, tapi tetap akan bersama di surga nantinya. Ya persis dengan Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Berrivalitas dengan Imam Ali di dunia, tapi beliau semua adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, balik lagi bahwasanya Muawiyah dibaiat menjadi khalifah, itu pun ngerebut Hasan bin Ali. Itulah orang-orang Syiah itu suka memfitnah Muawiyah. Kalau saya tidak, kita ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh menghina sahabat. Muawiyah itu sahabat Nabi. Walaupun dia anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan juga sudah masuk Islam kan? Walaupun Abu Sufyan betul-betul memusuhi Nabi awalnya. Bahkan Hindun yang makan jantungnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Sadis banget Hindun itu, Pak. Sampai Nabi bersumpah, awas ya, demi Allah kata Nabi, kalau Hindun masuk Islam juga, saya nggak mau ketemu Hindun. Nggak mau, sorry kalau bahasa kitanya. Begitu Futuh Mekah, Hindun sama Abu Sufyan masuk Masjidil Haram. Taslim, Pak, masuk Islam. Nabi senyum. Bahasa kitanya ada sahabat nyindir. Katanya kalau Hindun masuk Islam nggak mau ketemu. Kata Nabi itu kan dulu saya lagi marah katanya. Sekarang udah damai. Tuh luar biasa, Pak. Segitunya ya. Awalnya sih kalau lagi euforia politik ya mungkin panas kan. Tapi begitu sudah pada taslim dan damai, ya memaafkan satu sama lain. Nah, kembali lagi ke Muawiyah. Dia sahabat Nabi. Nggak boleh dicela. Nggak boleh dicela. Itu sahabat Nabi. Mencela sahabat kan sebuah kehinaan. Saya tadi memaparkan sejarah ini tujuannya bukan untuk mencela sahabat. Tapi tujuannya biar kita mengerti. Ada sisi manusiawi dalam politik itu. Yang membuat konflik itu gampang sekali terjadi. Baik, yang berikutnya. Ketika Muawiyah wafat meninggal dunia. Ganti anaknya. Yazid bin Muawiyah. Nah, Yazid inilah laki-laki yang disebutkan oleh Nabi. Fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Laki-laki yang hatinya berhati setan. Itu Yazid itu, Pak. Fi jusmani insin, tapi jasadnya manusia. Itu Yazid, anaknya Muawiyah. Ini bukan sahabat, yang jelas bukan sahabat. Jahat betul orang ini. Imam Husain dipenggalnya di Karbala. Padahal nggak bisa ngelawan. Imam Hasan diracun. Imam Hasan itu kan meninggal diracun. Yang ngeracun siapa? Istrinya. Yang nyuruh istrinya siapa? Yazid ini nih, kerjaan Yazid sama Ibnu Ziyad. Makanya ada riwayat yang mengatakan Yazid ini mati aja nggak terima bumi. Itu saking jahatnya orang ini. Dan suka melaknat ahlul bait. Ini Yazid ini tadi. Nah, ketika Muawiyah disokong oleh Abdullah bin Zubair sebagai khalifah, ganti Yazid. Muawiyah tidak terima. Apa Abdullah bin Zubair nggak terima? Karena ngapa? Yazid merendahkan ahlul bait. Maka terjadi konfrontasi antara Yazid dengan Muawiyah. Terjadilah perang Ka'bah. Yazid dan Abdullah bin Zubair maksud saya. Abdullah bin Zubair waktu itu gubernur Mekah. Ngelawan presiden lah istilahnya, khalifah. Coba kita baca sejarah itu, Pak. Masjidil Haram terbakar. Ka'bah rontok separuh. Untungnya Yazid mati mendadak, itu untungnya, Pak. Maka pasukan ditarik dari Mekah. Tapi ingat, Ka'bah sudah kadang rontok. Masjidil Haram terbakar. Maka pasca kejadian itu Gubernur Abdullah bin Zubair mengadakan renovasi besar-besaran kawasan Masjidil Haram. Coba bayangkan, Pak, seandainya perang Ka'bah di zaman Abdullah bin Zubair itu terjadi sekarang. Masjidil Haramnya terbakar, Ka'bahnya rontok. Bukan Abrahah yang dulu ingin merontokkan Ka'bah yang dihancurkan pakai burung ababil, bukan. Ini Yazid. Bayangkan kalau itu terjadi di zaman sekarang, apa kata dunia? Kalau Masjidil Haram sampai terbakar begitu. Itu orang Islam semua loh, nggak melibatkan agama lain itu. Orang Islam semua. Maka lantas kemudian digantilah Yazid dengan Marwan bin Al-Hakam. Karena Marwan ini tidak disukai juga oleh Muawiyah. Tapi diusir oleh Abdullah bin Zubair. Nah, kesempatan dibaiat menjadi raja Bani Umayyah. Ganti anaknya Abdul Malik bin Marwan. Nah, ketika ganti anaknya, Abdullah bin Zubair tidak mau loyal kepada negara, pemerintah. Gubernur ngelawan presiden, bahasa kitanya sekarang. Abdul Malik bin Marwan mengerahkan pasukan sampai terbunuhnya sahabat Nabi Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair itu walaupun masih muda, Pak, beliau masuk dalam kategori sahabat Nabi.
Perang itu di Ka'bah, perang itu di Masjidil Haram. Nah, ini pelajaran bagi kita betapa konfrontasi politik itu sedemikian rupa. Sampai kemudian perang transisi Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Itu jutaan nyawa melayang. Kan Bani Umayyah itu 90 tahun sekian, nggak nyampe 1 abad. Mau ganti ke Bani Abbasiyah yang berabad-abad lamanya itu, sampai jutaan nyawa orang melayang dalam perang saudara. Dan itu bukan agama, dan itu politik. Itulah politik maksud saya. Baik, di segmen terakhir saya minta waktu sedikit lagi. Di segmen terakhir saya ingin sampaikan begini. Kita negara kesepakatan. Nggak ada gunanya ketika kita masih berpikir ini negara kafir. Dan harus kita ganti dengan negara Islam. Apalagi kita di Indonesia, Pak. Karena kita di Indonesia ini nggak pegang senjata. Yang pegang senjata cuma TNI Polri. Selesai. Makanya Arab Spring atau Ratul Arabiyah, kebangkitan Arab, nyebutnya Al-Tauratul Arabiyah, itu bukan kebangkitan tapi kekacauan. Itu agenda neokolonialisme Arab Spring itu, kebangkitan Islam di Arab. Hasilnya apa? Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh. Mesir, Hosni Mubarak jatuh. Kerjaan Ikhwanul Muslimin itu sebetulnya. Kemudian yang berikutnya Suriah, sampai sekarang hancur-hancuran, belum kelar-kelar. Yaman, perang saudara sampai sekarang. Irak, sejak dari awal. Irak itu kan begini skenarionya. Rakyatnya suruh demo, ngelawan pemerintah, menurunkan Saddam Hussein. Saddam Hussein diktator. Begitu rakyatnya demo, Amerika ikut campur, datang kirim pasukan. Sayangnya lagi, yang menyediakan pangkalan militer Amerika Serikat. Makanya saya sampai sekarang itu gak masuk akal loh, Pak. Kenapa sih Arab Saudi menyediakan pangkalan militer untuk Amerika nyerang Irak? Negara-negara penjajah itu begitu cara mereka. Mereka memanfaatkan konflik-konflik di dalam negeri. Sampai kacau 21 negara Arab. Libya, Muammar Gaddafi, kacau sedemikian rupa. Artinya ini strategi sebetulnya. Gerakan-gerakan perlawanan di dalam negeri itu strategi. Nah, kita Indonesia makanya sangat tegas sekali. Bawa pisau saja keluar rumah itu undang-undang darurat. Makanya saya mendukung upaya kebijakan Indonesia ini, hanya TNI Polri yang boleh bawa senjata. Kalau kayak Afghanistan, petani aja bawa laras panjang, remek gitu, apa jadinya itu. Makanya satu lagi yang ingin saya tegaskan, ini terakhir Pak, nggak apa-apa. Kita ini al-jamaah. Memelihara al-jamaah ini penting bagi kita semua. Imam Ali karamallahu wajhah telah berkata, al-jama'at wallahi, bahkan sampai bersumpah, al-jama'atu mujamma'atu ahlil haqqi wa in qallu. Berada pada posisi al-jamaah. Al-jamaah itu tempat bersepakatnya para pemimpin umat. Makanya kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya, al-jama'atu hiyal ijtima'. Jamaah itu adalah tempat berkumpul, ijtima'. Bersepakatnya para pemimpin umat dalam rangka bersepakat dalam urusan mereka. Dan satu-satunya nih, nggak ada duanya, institusi yang paling sah, legal, legitimate sebagai tempat berkumpul para pemimpin umat hanya negara. Makanya saya ingin tegaskan, LDI bukan al-jamaah, bukan. NU bukan al-jamaah, itu ormas, firqah. Muhammadiyah bukan al-jamaah, termasuk MUI bukan al-jamaah, itu firqah, itu ormas. Makanya khutbah saya kemarin itu, ormas tidak boleh merasa berada di atas negara. Sehebat apapun ormas itu, sehebat apapun organisasi itu, dia tidak boleh merasa berada di atas negara. Saya ulangi lagi, al-jama'atu mujamma'atu ahlil haqqi wa in qallu. Namanya al-jamaah, setiap negara adalah berkumpulnya ahli-ahli kebenaran walaupun jumlah mereka sedikit sekali. Jadi membela negara, setiap negara adalah ahlul haq, ahli kebenaran. Wal firqatu, dan orang yang membela firqah, membela madhab, membela golongan untuk melawan al-jamaah, melawan negara, mujamma'atu ahlil batil, mereka yang berkumpul dalam kebatilan.
wa in kataru, walaupun jumlah mereka sangat banyak sekali. Inilah mengapa Nabi bersabda, waman mata wa huwa mufariqul lil jamaah, barang siapa yang mati dalam keadaan mufaraqah terhadap jamaah, memberontak kepada negaranya, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah.